Hai, perkenalkan, nama saya Alekansa. Saya dari gelombang 4 angkatan 27 kelompok 1. Izinkan saya menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Apa sih itu PNS? PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK sendiri yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Berikut beberapa hak PNS dan hak P3K. Hak PNS yaitu mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan, kompensasi, dan jaminan pensiun di hari tua. Sedangkan hak P3K yaitu gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompensasi. Apa aja sih kewajiban sebagai ASN? ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewajiban ASN yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, pengabdian, dan kesadaran. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dengan mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan undang-undang, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, status, umur, dan kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit sendiri bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dasar hukum manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Manajemen PNS diatur mulai pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS sendiri terdapat penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan gaji, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin, dan perlindungan. Manajemen P3K sendiri diatur dalam pasal 93 yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompensasi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.